lebih jauh, cuman gue harus sadar gini juga, butuh pasangan di sini kan bukan cuma gue deh, bukan cuma gue yang bukan cuma gue, bukan cuma aku, bukan cuma dari gue yang apa ya, mungkin mempunyai rasa kasih sayang yang beda. Ya kalau nyokap gue mau ya silakan. Gue juga harus sadar diri, gue juga ada masa udah nggak bisa gue untuk egois gitu. Jadi kalau bisa nyokap gue mau ya silakan. Berarti sebenarnya kalau kriteria dari gue nggak bisa memilih, gue nggak bisa memihak bahwa aku dari seperti apa gitu. Dan gue terserah diri sama dia. Kalau nyokap gue udah percaya, insya Allah itu sebenarnya yang pasti udah jelas gitu loh, bahwa dari agama Islam udah jelas, dari pasangan lihat dari yang dari ibadah dari agama. Meskipun sekarang kita nggak pernah tahu ibadah seseorang itu gimana gitu, kita jangan pernah lihat orang cuma dari luar gitu. Meskipun tuh orang misalnya nggak hijaban atau gimana, ini jangan kita lihat cuma perkara dia nggak pakai hijab terus ibadahnya jelek, nggak ada yang tahu karena ibadah kan dari Allah, kebaikan dari hati. Jadi ya Umi pun yang penting gimana gua gitu. Kalau misalnya gua udah cukup matang atau cukup percaya akan hal agama dalam hati, ya udah insya Allah jalan. Kalau seleksi sih misalnya balik lagi kayak misalnya kayak Umi kemarin nggak pernah ngasih kriteria gua harus ngeliat gua nggak cocok dengan macam dia. Gak ada apa-apa gue sama dia, itu temen gue, temen dari kecil gitu. Kita nggak ada apa-apa, bener-bener gak ada apa-apa sama sekali. Ya siapa sih yang nggak pengen cepat ketemu sama apa namanya orang yang ditinggal ya, apalagi orang yang dicintai gitu. Ya kalau misalnya kita punya kesempatan, kalau misalnya kita bisa dikasih waktu, bisa dikasih kapan, bisa dikasih pilihan kapan kita mau ketemu ya. Kalau gue pribadi nih ketemu lebih cepat gitu. Cuma kan sekarang nggak ada yang tahu. Mungkin dari sini kelar gue mati kan nggak tahu. Jadi ya emang pengen ketemu aja. Karena udah 10 tahun, misalnya ditinggal 1 tahun aja pasti kangen kayak apa tahun ketemu 10 tahun dan lebih. Apa sih yang bikin lo? Dia karena dia bokap gue. Kalau dia bukan bokap gue atau teman gue ya mungkin gue bakal lebih milih hidup dia gitu loh, lebih tinggal dan jalan hidup bareng sama keluarga gitu. Cuma karena dia bokap gue, dia orang yang paling gue sayang sama kayak bokap gue ya pasti pengen cepat-cepat ketemu. Iya lah. Ya kalau untuk mengingat pasti selalu ingat ya. Itu kadang-kala kita kalau udah 10 tahun nih, ini Umi bicara masalah yang meninggal termasuk kakaknya juga. Kurang gitu ingat, tapi sama beliau ini Masya Allah luar biasa, karena memang banyak sekali yang mendoakan yaitu jamaah-jamaah dari tempat yang lain, pengajian lain, daerah lain sampai Singapura, Malaysia juga, alhamdulillah begitu. Karena Umi sering ceramah ke sana juga. Umi ingat satu waktu Umi ulang tahun ya, kan anak Umi suka ngebikin ulang tahun, sebetulnya kata Umi nggak usah lah, doanya aja. Dia pernah ngasih cincin berlian, pipik 1, ujek 1. Itu Umi kalau lagi kangen ngeliat itu gitu, man ya rasa hati ada sedih kan namanya ditinggal ya begitu. Dateng, ucuk-ucuk dateng, dia ngobrol-ngobrol. Jadi terus dia suka apa namanya ngasih macam-macam lah gitu hadiah-hadiah. Kalau Uja datang ke rumah Umi tuh tetangga teman-teman dia waktu dulu kan masih pada ada tuh sama ustadz itu kalau dengar Uja datang semua silaturahmi gitu. Kita siapa ya? Banyak sih. Tetap untuk bisa menjadi orang yang rendah hati, baik sama semua orang meskipun gue juga baik-baik banget. Ya gitulah. Ya momen yang paling diingat mah ya suka berantem aja di lapangan. Iya karena kan apa ya, Uja itu kan paling kepengen kumpul sama keluarga. Sedangkan permintaannya daripada jamaah itu kan banyak. Apalagi ya maaf rekan-rekan sahabat-sahabat kita di pemerintahan kan gitu. Karena kalau mereka kan bikin acara kan kadang seringnya dadakan kan. Ya saya konfirmasi sama almarhum oke. Nah setelah acara biasalah kan, kok ini hari libur gue diisi juga. Lah kan ente juga yang minta gimana. Waduh lain kali nggak bisa begini-gini. Lah pusing kita. Udah ngejadwal kita lewat beliau kan gitu. Ya kayak gitu-gitu ya di lapangan tuh. Pengen ngejalanin apa yang bisa gue jalin aja sih sebenarnya. Yang lagi bisa gue lakuin ya gue lakuin. Nggak bisa ya bisa dipaksa gitu. Jadi ya alhamdulillah musik juga kan sebenarnya dari 2016 ya waktu itu sama teman-teman dari SD kita sempat bikin satu kumpulan musik. Cuman emang susah aja fokusnya. Ya mungkin belum jalannya, cuma sekarang ada kesempatan ya kita coba lagi.
sampai itu gimana? Ya alhamdulillah senang lah, maksudnya jadinya sesuatu yang gue lakuin, yang gue ciptakan itu berhasil gitu. Bahwa banyak ada yang senang gitu, ada yang happy, ada yang suka dengan karyanya, sampai akhirnya mereka datang ngedengerin gitu. Ya jadi happy aja gitu loh. Jadi sebuah proses yang gue lakuin yang gak gampang itu dihargain sama orang. Serius gitu, maksudnya nggak ada sesuatu hal apalagi dalam sebuah bidang pekerjaan ya nggak serius kita jalanin itu karena lumayan pentingnya, karena kan ya pekerjaan itu kan bukan cuma sekedar kita cari kesenangan doang gitu, bukan cuma sekedar kita cari refreshing gitu, cuman kan bisa menjadi sebuah sarana kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan ke depannya gitu, kayak kita mencari uang, kita mencari pundi nafkah dari situ gitu. Jadi ya pasti serius. Sebenarnya nggak bisa dipilih lebih suka yang mana atau gimana sih, maksudnya karena dua bidang ini beda gitu loh, maksudnya cara melakukannya beda, penyampaiannya pun beda, apa yang kita lakukan kerjaannya juga beda. Jadi nggak, kalau bisa disuruh milih juga nggak bisa milih gitu, beda. Iya, ya kalau saya lihat untuk Abizar sendiri baru melangkah ke tahap Jepri-nya, belum ke UJ-nya. Jadi UJ itu punya dua kategori. Kategori pertama Jepri selaku artis, selaku pelaku entertain. Nah yang kedua selaku pemangku amanah nih, Ustadz. Ya kan? Nah ini Abizar lagi mau ke tahap itulah gitu. Tapi dalam tahap sekarang ini ya keartisannya. Cuma kalau saya lihat dari pakaiannya, dari gayanya, dari cara-cara kesehariannya ya nggak beda lah sama almarhum abinya gitu. Karena kan kita tahu karena memang ya kecil sama-sama gitu kan, canda sama-sama, ya ribut, main dan sebagainya. Jadi tahulah karakternya seperti apa. Ya saya berharap secara pribadi sebagai omnya ya beliau bisa menjalankan apa yang menjadi kegiatan sekarang ini yang orang percayakan. Selainnya jadi artis ya mudah-mudahan artisnya juga bisa menggambarkan suatu yang baik lah, maksudnya contoh yang baik bagi anak-anak muda untuk kedepannya gitu. Ya memang begitu, udah copy paste-nya. Dan saya juga ada suatu kebanggaan lah, maksudnya orang yang kayak gini kan orang yang memang orang suka. Kenapa? Nggak munafik gitu loh, nggak pakai dibungkus, dibuat-buat ya entah lugu atau apa, atau yang disampaikan juga ya dipakai kiasan dan sebagainya. Nah kalau beliau Abizar ya kalau ngomong A B gitu. Iya, gayanya difoto semua kan. Ya Umi merasa girang, bangga dalam hati. Kok nih anak bisa mirip abinya ya. Mudah-mudahan keterusan jadi ustadz juga ke depannya pelan-pelan dah. Memang dia juga niat. Insya Allah nanti kalau saya udah rada tuaan lah, istilah kata karir sekarang masih berjalan, masih terus ya dia akan insya Allah kasih dia seperti ayahnya, seperti abinya begitu. Terbayang apalagi disandingin tuh foto almarhum sama Abizar. Ya Allah, nih anak mirip amat sama anaknya, bukan main. Mudah-mudahan akhlaknya juga, ilmu juga, ibadahnya juga, semua ketawaduannya juga semoga mirip dengan ayahnya, termasuk karir dakwahnya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.